Setiap negara di seluruh dunia tentu terus berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan bumi yang kita tempati ini. Agar upaya yang mulia ini lebih terarah, pada tahun 2000, negara-negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals yang dilakukan hingga tahun 2015. Agar tujuan pembangunan milenium atau MDGs tetap berlanjut, pemimpin dunia dari 193 negara telah berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB yang diterapkan mulai tahun 2016 hingga 2030 dengan prinsip universal, integratif, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. TPB yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator, kesemuanya difokuskan untuk mengeliminasi kemiskinan, melestarikan bumi dan menjamin kesejahteraan bagi semua, serta mengurangi kesenjangan di berbagai sektor baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari ke-17 tujuan ini, tujuan yang berhubungan langsung dengan bidang kesehatan adalah tujuan pertama, tanpa kemiskinan. Tujuan kedua, tanpa kelaparan. Tujuan ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan kelima, kesetaraan gender. Dan tujuan keenam, air bersih dan sanitasi layak. TPB juga dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai seperti sebanyak 42 ibu meninggal setiap hari karena komplikasi kehamilan, persalinan, ataupun nifas. 1 dari 250 orang usia 15-49 tahun terinfeksi HIV. Sebanyak 11 dari 100 wanita usia subur yang pernah menikah tidak terpenuhi kebutuhan ber-KB-nya. Perkawinan anak yang masih terjadi sebesar 23%. Dan angka kelahiran di usia remaja 15-19 tahun ada sebanyak 48 dari 1000 perempuan. Sementara itu, 5 dari 100 anak balita mengalami gizi buruk. Kedepan masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia. Selain isu kesehatan reproduksi seperti kesehatan ibu, keluarga berencana, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja, ada juga isu kesehatan yang lain seperti beban ganda gizi, yaitu stunting atau pendek, wasting atau kurus, dan overweight atau kelebihan berat badan, kematian akibat penyakit tidak menular dan pengendalian tembakau, penyalahgunaan nafza dan alkohol, kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, kontaminasi dan polusi, penanganan krisis dan kegawat daruratan. Namun pemerintah telah menetapkan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian TPB, seperti kebijakan jaminan kesehatan nasional, peningkatan kesetaraan gender, penetapan strategi peningkatan kesehatan ibu, perencanaan yang terintegrasi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Upaya-upaya tersebut perlu dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah, parlemen, pemuda, filantropis, kalangan akademisi, pihak swasta, media, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat umum harus dapat bersama-sama bersinergi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan baik dari aspek kepastian hukum, sosial maupun ekonomi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama-sama semua pihak merupakan wujud peran serta yang akan menjaga arah keberlangsungan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ayo, kita dukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia sehat dan sejahtera.